إلى كتب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح كتب الأحوال أبي يزيد البستامي ثم إلى رشيخ كتب المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رشيد الشيخ محمد بن كريم السمان المدني ثم إلى روح خليفة شيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد بن عبد الله القلمبيان ثم إلى رشيخ عبد السمد الفلمباني ثم إلى روح أستاذنا أحمد فهمي جمجم ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويؤيد درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا محمد النبي حفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن يحبب إليه الإيسار بالطعام وقلة المبالاة والقناعة بالطعام الخشين أي طعام كان. Artinya sugianya bagi bapak itu bahwa menyukakan kepada anak-anak itu akan memberikan dengan makanan itu kepada orang lain. Disuruh terbiasa anak itu berbuat baik kepada kawan-kawannya, kepada orang lain. Yakni sugianya bagi bapak itu bahwa mengajarkan anaknya itu bersifat dengan isar. Isar artinya yakni dengan murah hati. Ya. Pemberian dalam hatinya tertanam rasa kasih sayang kepada kawan-kawannya. Itu dibiasakan dari kecilnya. Dan jangan bersifat dengan loba kepada makanan itu. Pemalarnya loba lah. Wan-kawannya, wan sepupunya ada pun pemberian. Kalau terbiasa ke loba. Dan jangan hirau ia dengan makanan itu. Jangan hirau ia si anak-anak tadi karena sudah terbiasanya memberi kawannya atau keluarganya. Karena sudah dididik dari kecilnya terbiasa. Dan menyuruh bapak itu akan anaknya itu bersifat dengan qanaah. Jadi pun lagi halus dia disuruh bersifat qanaah lah. Kita bahari kada tahu qanaah itu. Kuitan kada ada nak kada tahu biasa sidin. Nangaran qanaah itu apa? Qanaah itu yakni dengan memadai akan makanan yang kasap. Yang kasap-kasap, yang kasar, yang biasa-biasa, yang kurang enak lah. Artinya terbiasa. Ini dalam kondisi yang ada duitnya kan lain mau ada duitnya jaga sudah makan seadanya. Ya kan? Dia mendidik kita nang duit itu memang cukup kalau untuk memberikan makanan yang lezat-lezat. Tapi memang ada itu harus tidak makan apa adanya. Jadi cara mendidik ini memang kita mampu lah untuk memberikan makanan yang lezat-lezat, tapi itu ujar Imam Ghazali jangan dibiasakan seperti itu kita. Disuruh qanaah. Nah, qanaah ini kan ajaran syariat. Ini merupakan sifat kita bertahan. Sifat yang harus kita miliki dalam hati sifat qanaah. Artinya merasa cukup apa yang ada di hadapan kita makanan. Jangan mencari yang ada. Menang ada apa? Jangan pikirkan. Itu mensyukuri nikmat apa yang ada dengannya. Yakni dengan memadai akan makanan yang kasap atau yang biasa-biasa, yang kurang lezat. Apa makanan yang ada ia kepadanya itu maka memakan ia anak tadi akan dia makanan. Dilatih maksudnya, dididik. Ini ada juga anak-anak biasanya memang melihat makanan itu bisa dibuangnya. Nah wah ini nih.
Karena siapa? Kita juga memberikan kebiasaan membiasakan tunah. Dan itu disuruh agama. Ya Allah dalam Al-Quran, kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Silahkan makan dan minum, tapi awas jangan berlebihan. Berlebihan itu bukan makan banyak saja, tapi makanan yang lezat termasuk. Artinya jangan terlalu dibiasakan. Kita nampak gitu, derajat atau tidak harusnya ada. Nah, jadi agama itu mendidik dari kecil, sudah terbiasa bersifat kanak, terbiasa memberi. Makanya waktu kita mengakikahi cucu atau anak itu kan digunting rambutnya itu dan digundul, diukur rambutnya itu berapa timbangannya ya Rasulullah, dengan emas atau dengan perak, berapa ukurannya timbangannya itu. Umpama dianggar 50.000 atau lebih, maka diberikan kepada fakir miskin. Tujuannya si anaknya sudah terbiasa bersifat pemberian. Itu tanamannya. Itu yang dikehendaki memberikan apa dari rambut yang digundul itulah dan timbang. Jadi diajarkan mulai baru lahir sudah seperti itu diajarkan, menanamkan supaya bersifat kasih sayang kepada orang lain. Itu bagian ibadah yang luar biasa pahalanya. Jangan dikira baca Quran aja, ya Quran aja oke sudah. Tapi ibadah-ibadah seperti itu juga tidak kalah pentingnya kita laksanakan. Karena hubungan kita dengan Allah dan manusia ini seimbang. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi kebaikan kepada manusia itu juga pintu-pintu pahala yang besar bagi orang yang bisa melaksanakan. Itu tugas bapak dan ibu atau ibu dan bapak untuk mengarahkan atau cucu-cucu kita yang berkumpulan kita. Wa an yuhabbiba ilaihi minas siyabil bidha dunal mulawwan wal ibraisimi wa yukarrira indahu anna jalika sya'nun nisa wal mukhassinina wa anna rijala yastankifuna minhu wa yukarriha alaihi jalik. Artinya dan sugianya bapak itu bahwa menyukakan kepada anaknya itu memakai kain daripada kain yang putih. Jadi sampai kepada pakaian itu dalam syariat kita disuruh sudah mulai lagi halus. Supaya terbiasa cintanya dengan pakaian yang kita berikan lagi halus itu. Ini kadang-kadang kita di masjid kadang-kadang tua-tua muda-muda baju kaos sembahyang balangnya di belakangnya benar-benar para rajin balangnya itu gambar macam-macam. Bukan kada sah sembahyangnya, tapi orang yang di belakangnya bisa makruh hukumnya karena melihat balang bajunya yang di belakang. Terpengaruh. Karena hobinya memakai baju kaos. Mbah sujud kelihatan di pinggangnya angkat bajunya. Nah, itu banyak pakai sembahyang. Munnya aurat Imam Syafi'i betul kelihatan. Nah, mbah sujud itu angkat kaosnya kelihatan. Ada di antaranya umat Islam yang seperti itu sembahyang. Nah, jadi di sini Imam Ghazali mengarahkan supaya termasuk di samping makanan tadi yang dibicarakan dari aspek pakaian pun dididik mulai lagi halus. Apa pakaian di sini putih? Karena di surga kena putih berataan. Kain pamundut kita putih juga nang sunat. Nabi itu bisa memakai baju hirang, bisa sedikit. Artinya kita boleh memakai baju hirang. Cuma yang paling dicintai pakaian itu putih. Dan jangan disukakan akan dia anak itu memakai kain yang berwarna seperti kalamkari. Itu bahasa orang lah.
atau bercorak-corak atau berbunga-bunga. Nah, ya, berbunga-bunga, macam-macam warna, ada warna burung macam-macam. Memang disukai kanak-kanak itu. Nah. Atau kain yang berpalang dan sebagainya, berpalang itu gambar. Nah. Kalau Nabi pada mau pakaian itu warnanya apa? Pakaian yang buahnya tuh, nang jadi anak dikubur tuh warna apa itu? Kuning tuh. Nah, itu Nabi kan mau. Itu sudah ada, kita baca lewat hadisnya. Ada orang yang berziarah mengunjungi Nabi pakaian itu. Nabi kan menegur, Bang. Kadang menegur Sidin. Cuma Sidin menyatakan aku tidak senang dan bahkan menyuruh kepada sahabat supaya ampih orang datang itu memakai baju warna suprah itulah kuning. Nah itu nanti anak dikubur. Nah, Nabi jarak tujuan warnanya. Nabi itu Sidin hijau kalau makam Sidin itu. Dan jangan disukakan oleh bapak itu akan anaknya memakai kain sutra. Dan dinyatakan bahwa yang demikian itu kelakuan pakaian perempuan dan pakaian orang yang banjir. Muhassin itu orang banjir, ini orang yang laki-laki menyerupai perempuan. Bukan pakaian laki-laki yang mempunyai akal. Dan bahwa laki-laki yang mempunyai akal itu tiada mau ia memakai daripada kain sutra itu. Dan hendak ia mengulang-ulangi si bapak tadi yang demikian itu atasnya anak-anaknya. Terus kada kalau sekali itu mengarahkan, namun lagi harus setiap hari, setiap saat, karena itu ibadah. Kata-kata yang keluar dari lisan kita tuh sifatnya mendidik anak tuh semuanya ibadah. Tidak kosong. Jangan kita anggap biasa-biasa, itu ibadah kita. Karena tugas seorang ibu dan bapak memang seperti itu. Jangan merasa lapah. Wa mahma ra'a ala sabiyyi sauban min ibrisaymi au mulawwina au mulawwanin payambagi azyastankira wa yajumma. Artinya manakala melihat seseorang atas tubuh kanak-kanak itu kain sutra atau baju daripada sutra atau daripada kain yang berwarna atau baju yang berwarna seperti kain kalamkari bercorak-corak atau berbunga-bunga itu atau kain yang berpalang, maka sugianya diingkarkan akan dia anak memakai tadi, yakni ditegahkan akan dia dan dicela yang demikian itu oleh orang tuanya, artinya ditangati bahasa kita. Atau jangan ditukarkan. Makanya ini kalau di PAUD lah ada seragam. Di tahfiz itu ada seragam putih. Nah itu kan sudah serasi itu. Pakaian anak-anak. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa yahfazus sabiyya 'anis sibyani allazi na'uwidu at-tana'uma war-rifahiyata wa lubsas siyaba al-fakhirah wa an mukhalatati kulli man yusmi'uhu ma yuraggibuhu fi fa inna as-sabiyya mahma uhmila fi ibtida'i nushu'i kharaja fil aglabi radi al-akhlaq kazzaban hasudan sarukan namaman lajujan za fudulin wa dahkin wa qiyadin wa majanatin wa innama yuhfaju an jami zalika bihusnit ta'dibi. Imam Ghazali menegaskan tentang pentingnya mengarahkan anak-anak atau cucu-cucu kita dan sugianya bagi bapaknya itu bahwa memeliharakan akan anaknya itu daripada bercampur dengan kanak-kanak yang telah biasa adat mereka itu bersedap-sedap atau bersenang-senang. Dan bersuka-suka. Nah itu diantaranya.
Dan daripada kanak-kanak yang biasa adatnya itu memakai pakaian yang baik-baik dan pakaian yang megah-megah. Ya, banyak kalau orang tuanya rasa bangga dan senang anak yang halus umur 5 tahun 6 tahun itu sudah dipakaiani emas, galang, kalung. Padahalnya kada paham istilah pakaian yang mewah itu, kada paham padanya. Cuma orang tuanya senang. Nah ini kan dibiasakannya namanya dalam bahasa syariat itu ar-rafahiyah, bermegah-megah yang bukan waktunya, belum waktunya. Lain kalau sudah bujang lah, anak kita binian tuh bagus saja dihiasi. Nah, seperti bau tas emas, nah, bagus saja, utas saja. Nah, karena kita ada niat hendak mencari menantu ya kalau boleh aja itu ada bapak dihiasi anak. Kalau yang laki yang umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun digalangi batis emas, dikalungi, rancak hilang loh. Ini kada paham lagi. Kada paham nang itu. Cuma kita nih rasa bangga nang ibunya nih. Nah itu jangan. Itu termasuk israf, pemborosan. Nah, pemborosan dan membiasakan anak itu terbiasa bersifat rifahiyah. Dalam syariat dikatakan berhias-hias yang belum waktunya. Dan daripada anak-anak yang biasa adatnya itu memakai pakaian yang baik-baik dan pakaian yang megah-megah. Nah, Imam Ghazali itu supaya dijaga anak-anak dan cucu kita jangan sampai terpengaruh. Kalau kawan juga jangan sampai terpengaruh. Dan sugianya ia memeliharakan anaknya daripada bercampur dengan tiap-tiap orang yang mendengarkan akan dia dengan perkataan yang menggemarkan di dalam yang demikian itu berpakaian yang megah-megah, yang sedap-sedap. Kini itu 4 anak, kakak-anak itu cepat meniru lah. Apa yang dilihatnya itu cepat dia meniru. Dan apa yang didengarnya cepat dia menangkap. Maka karena bahwasanya kanak-kanak itu apabila dibiarkan pada permulaan kejadiannya itu dengan bersuka-suka dan bersedap-sedap, bermegah-megah, niscaya jadi ia pada kebanyakannya berperangai dengan perangai yang jahat. Apa perangai jahatnya? Dampaknya kita pas kita bangkrut atau duit kayak banyak lagi. Sedang kebutuhan anak tadi atau cucu kita terbiasa itu. Nah itu jadinya bersifat bertindak yang tidak sesuai dengan itu yang dimaksud menjadi musuh kita lah, menjadi musuh kita. Istri dan anak jar Allah Ta'ala kadang-kadang bisa menjadi musuh. Suami juga bisa menjadi musuh istri. Itu yang disebutkan dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, kata Allah. Hati-hati kita dalam hal pendidikan. Istri, anak, suami itu bisa terjadi. Yang dimaksud musuh ini bukan menampiling lah. Menampiling itu banget benar anak. Artinya sesuatu yang kita perintahkan, kita suruh ingat ada masih, itu sudah hati kita. Seakan-akan musuh itu. Nah itu. Maka jara Allah Ta'ala, fahdharuhum, hati-hati ini lah. Istri dan anak cucu ini hati-hati. Jangan sampai menyusahkan kita akhirnya. Nah ini Allah memberikan peringatan dalam Al-Quran. Ada yang menyuruh mun abahku mati kena aku jual tanah tuh. Bahasanya kan tuh mungkin aja sama menyuruh kuitan, menyuruh cepat mati. Padahal kawan tenang aja ya. Kayaknya bilangnya aku jual tanah tuh. Ada anak itu banyak. Nah, nyak ada pada tahu kasihan mikiran harta kuitan aja. Nah, jadi kita nang kesehatan ini mulai kita lagi hidup di nyonak ba sedekah. Jangan tapi ada anak. Nah, Rasulullah berikan seorang bersedekah 1 juta. Anak kira 100 juta masih hebat ikan itu. Karena ikan dari hati nurani ikan itu. Nah. Jadi
jar Imam Ghazali, niscaya itu jawab dari jadi soal yang terdahulu tadi. Niscaya jadi ia anak tadi pada kebanyakannya berperangai dengan perangai jahat. Itu pasti. Kalimat itu bila ada soal jawab itu pasti artinya. Nah. Seperti adalah ia itu kadzaban, yakni kebanyakan ia berdusta. Berdusta unpitan. Atau hasudan, yakni kebanyakan ia dengki. Dengki, bahiri tarusnya. Sarukan, yakni kebanyakan ia menjadi pencuri. Pencuri yang pun mamanya juga, pun abahnya juga, nabinya. Ia memerlukan hajat kan? Karena sudah terbiasa, anak nyaman, anak beramai-ramai, anak berhias-hias. Jadi kalau anak seperti itu, jadi jangan 100% anak kita yang salah. Kita harus koreksi kembali kita. Kada 100% anak itu salah. Kita juga salah. Nah, itu. Ini nasihatnya Imam Ghazali. Namaman, yakni kebanyakan anak itu mengadu-adu akan orang. Lujujan, yakni kebanyakan ia berkelahi dengan orang. Zapudulin, yakni kebanyakan mempunyai perkataan yang lebih-lebih. Wadahkin, yakni kebanyakan ia anak-anak itu kuat tertawa. Wakyadin, yakni kebanyakan ia anak-anak itu jadi menipu akan orang. Wa mujanatin, yakni kebanyakan ia anak itu jadi kurang malu, kada beradab laginya. Dan adalah yang tersebut itu yaitu sifat yang kejahatan. Dan hanya sesungguhnya hasil bagi bapak itu memeliharakan akan anaknya daripada sekalian yang demikian itu dengan dibaikan akan adabnya itu pada ketika ia kecil itu, supaya jadi baik perangainya pada ketika ia sudah dewasa atau besar nanti. Karena kalau sudah nanggana, sudah SMA, berat itulah. Memulihkan itu berat. Sulit sudah. Apalagi kondisi kita ini, kondisi luar biasa, fitnah kehidupan. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, summa yambagi an yusgilahu fil maktabi bi ta'allumil Qur'an wal ahadisi wa hikayatil abrar wa ahadisihim wa ahwalihim liyan garisa hubbut salihin fi qalbi. Imam Ghazali menyebutkan lagi caranya untuk mencapai melembutkan anak-anak kita itu ialah atau cucu kita, maka sugianya bagi bapak itu bahwa membimbingkan akan anaknya itu di dalam maktab, yakni tempat orang mengajar Al-Quran. Artinya kita ini sudah ada atasan lagi lah, banyak sudah tempat-tempat pendidikan Al-Quran. Nah itu diantaranya yang menjadi. Apa tujuannya kena? Karena Al-Quran itu kalam Allah. Yang bisa melembutkan hati anak-anak itu Allah. Jadi kita dengan ilmu Allah untuk menuju Allah, tujuannya supaya hati anak-anak kita bisa jinak, bisa lembut. Kada kawa mengarasi kehendak kita. Kekerasan kada kawa juga, dipukuli kada kawa juga. Karena bagaimanapun yang membuat dia tidak beradab hakikat Allah. Jadi kita harus minta wasilah dengan kalam Allah. Nah ini pertama dari Imam Ghazali, kita menyerahkan di dalam maktab itu tempat ya, yakni tempat orang yang mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah, wah ini kita ada masalah lagi. Tinggal kita menggaji gurunya aja lagi. Jadi diantaranya kita nih mau anak atau cucu anak cepat Quran itu dapat sering-sering membantu guru yang mengajar. Di luar gajinya. Nah, itu diantaranya.
sering-sering kita membantu guru yang mengajar anak kita. Supaya cepat dapat berkat. Karena dengan asbab itu, guru kita tuh selalu ingat dengan anak-anak kita atau cucu kita. Itu menjadi wasilah berkah. Ini kadang-kadang kan gaji guru tuh 250 sebulan guru tuh. Ada yang 200. Kita bayar kadang-kadang berapa? 25.000, 30. Coba kan. Kasihan guru-guru Al-Quran itu. Kalau kita bayar les bahasa Inggris berapa sebulan? Bisa 500. Ilmu umum itu pada umumnya mahal lesnya. Nah, tapi guru Al-Quran kita kadang-kadang kurang perhatian. Dia anggap biasa. Jadi menghendak cepat berkah kalamullah itu, berikan bantuan guru itu selain dari gaji atau pondok itu. Apakah? Bentuk duitkah atau beras apakah? Karena ia berkeluarga. Inya tuh bujur-bujur ikhlas, kadang ada jalan lain, usaha hanya mengajar. Nah, ikhlas. Jadi itulah caranya, diantaranya guru-guru mengatakan kalau hendak anak kita cepat dapat memahami Al-Quran. Dan belajar segala hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ dipelajari juga hadis, kan di tahfiz itu memberitahu. Nah, ada sebagian dipadahkan kisah-kisah Nabi. Nah, jadi luar biasa lah. Apalagi nama hafal Quran. Kalau anak kita tuh hafal Quran, 10 orang di dalam rumah itu dijamin dapat syafaat. Nah, itu dapat syafaat berkat Al-Quran. Nah, nyaman beribadah orang dalam rumah. Muncuman hafal bahasa Inggris, matematika, ada bahkan memberikan berkat. Nah itu. Jadi kita sebagai orang Islam yang beriman tentunya ke sana arahnya, tapi tidak meninggalkan juga tentang ilmu dunia. Sama, tapi harus kuat, lebih cenderung kepada wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi usulan akhirat itu lebih utama, karena itu bekal kita nanti akan tinggal di sana yang tidak ada batasnya. Dan lagi sugianya bagi bapak itu bahwa mendengarkan akan anaknya itu akan hikayat atau cerita kelakuan orang yang abrar, yakni hikayat kelakuan aulia Allah. Nah, bagus. Mun kalau kita bacakan seorang di rumah itu ada cucu anak nah lalu bacakan menakib lah kisah orang wali, apalagi kisah Rasulullah. Itu memang kewajiban kita menyampaikan. Bagus anak itu dibawa mendengarkan di majelis, bagus, cuma dijaga jangan sampai bergayanya lah. Nah, di masjid jangan sampai bergaya. Nabi itu melarang sebenarnya ke masjid anak-anak. Ijtanibu sibyanakum al-masjidah, kata Rasulullah. Hindari masjid itu jangan dibawa anak, maksudnya kalau dibawa dijaga. Ini hadis. Bahkan Rasulullah menyampaikan. Kalau membawa dijaga, jangan dilepas. Kita sembahyangnya bergaya mendengar kata-kata kita. Nah, terputus mutasil kita ingat dengan Allah ketika mendengar sesuatu yang, makanya di masjid itu kan harus tenang. HP itu kalau berbunyi itu dosanya besar, karena memutuskan komunikasi kita dengan Allah ketika kita mendengar HP berbunyi waktu sembahyang. Itu rasakan aja, tak berbunyi lah pasti terputus konsentrasi kita, pendengaran itu pada HP yang pada saat mendengar pertama itu artinya memutus komunikasi kita dengan Allah. Itu yang disampaikan oleh guru. Tapi kalau seumpama seseorang ada mengeluarkan angin, batalnya itu kan mengganggu, karena ada bunyinya.
Jadi kalau membawa HP itu pokoknya mulai masuk udah dimati. Jangan sampai waktu sembahyang berbunyi. Karena kedengaran sama si kita bunyinya tuh. Nah, pada saat itu maka kita menjadi sebab terputusnya komunikasi kita dengan Allah. Sampai kan? Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini tentang pendidikan anak atau cucu kita itu dari makan dan sampai kepada pakaian, sampai jangan kita membiasakan bermegah-megah, bersedap-sedap. Tujuannya supaya ya kalau sudah dewasa menjadi anak yang beradab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah.